Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Masih dengan saya, Bu Sari ya. Masih ada kaitannya dengan bab penjajahan. Ya, ini yang kedua yaitu permutasi. Jadi masih ada kaitannya dengan penjajahan. Kalau penjajahan kemarin menggunakan aturan tempat, kemudian aturan tempatnya bisa menggunakan perkalian maupun penjumlahan. Nah, sekarang lanjutannya permutasi. Permutasi menggunakan nanti penerapan dari rumus faktorial. Permutasi dibagi menjadi yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Jadi perhatikan ya, permutasi dibagi menjadi tiga, permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklis. Jadi nanti ada 3 contoh dari masing-masing permutasi ini. Sekarang yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda, yaitu permutasi R. Permutasi R yang diambil dari N unsur yang berbeda adalah susunan R unsur itu dalam suatu urutan R kurang dari N. Bisa ditulis ya, permutasi R dari N bacanya ya, permutasi R dari N. Atau bisa diubah simbolnya seperti ini, bacanya juga sama, permutasi R dari N, atau bisa dituliskan juga seperti ini. Nah, jadi ada 3 jenis penulisan permutasi. Permutasi dari unsur yang berbeda. Yang pertama, ya, permutasi dari unsur yang berbeda yang pertama, permutasi R yang diambil dari N unsur yang berbeda itu jika R-nya kurang dari sama dengan N. Ini rumusnya ya, permutasi R dari N sama dengan, dirumuskan ini harus diingat ya, N faktorial dibagi N min R faktorial ya. Permutasi R dari N dirumuskan N faktorial dibagi N min R faktorial. Itu kalau permutasi jika R-nya kurang dari N. Bagaimana jika R-nya itu sama dengan N? Maka permutasi R dari N itu bisa ditulis permutasi N dari N. R-nya, kenapa? R-nya sama dengan N ya, jadi nilai R itu sama atau nilainya sama dengan N. Maka R diganti dengan N, maka bisa dirumuskan N faktorial dibagi N min N faktorial, maka hasilnya N faktorial dibagi N dikurangi N adalah 0 faktorial, sehingga N faktorial 0 faktorial nilainya adalah 1, maka N faktorial dibagi 1 adalah N faktorial. Jadi diingat ya, untuk permutasi dari unsur yang berbeda ada 2 tipe, jika R-nya kurang dari sama dengan N dan R sama dengan N. Jadi bisa disimpulkan seperti ini. Contoh untuk permutasi dari unsur yang berbeda. Ada suatu kasus, berapa banyaknya permutasi 2 huruf yang diambil dari kata uang ya, dari kata uang. Penyelesaian uang berarti hurufnya ada berapa? 4 kan ini, berarti N-nya itu anggotanya ada 4. Akan diambil 2 huruf, berarti R-nya itu ada 2 ya, sesuai pertanyaan, R-nya ada 2. Merupakan permutasi 2 unsur dari 4 unsur. Perlu diingat, rumusnya apa? Permutasi R dari N dirumuskan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kita terapkan. Jadi permutasi R-nya adalah 2, N-nya adalah 4. Permutasi 2 dari 4
maka nilainya dimasukkan ke rumus ini. N-nya 4 faktorial dibagi N min R, berarti 4 dikurangi 2 faktorial. Hasilnya 4 faktorial, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Kita selesaikan. 4 faktorial dijabarkan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorialnya kita coret, maka tinggal perkalian 4 kali 3 yaitu 12. Ya, itu contoh dari permutasi dari unsur yang berbeda. Jadi banyaknya permutasi dari 2 huruf yang diambil dari kata uang adalah 12. Sekarang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Banyak permutasi yang memuat K unsur yang sama ditentukan dengan rumus. Nah, ini unsurnya sama ya. Permutasinya adalah N faktorial dibagi K faktorial. Ya. Jadi rumus kalau unsur berbeda dengan unsur yang sama itu lain rumusnya. Pengertiannya, jika N unsur yang tersedia, terdapat K unsur yang sama dan M unsur yang sama dengan K plus 1 plus M tidak sama dengan N, maka banyaknya permutasi dari unsur itu adalah, ya, itu jika hanya sama ya, lebih dari 1. P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali M faktorial. Ya. Rumus yang pertama ini jika hanya ada satu unsur yang sama. Tapi rumus yang kedua ini jika ada 2 unsur yang sama. Contohnya, contoh permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Tentukan banyaknya permutasi yang dapat dibentuk dari kata kimia. Nah, kita lihat huruf yang sama nanti ada berapa? Ya. Ini semua huruf kimia itu kan ada 5, berarti N-nya anggotanya ada 5. Terdapat huruf yang sama itu apa? I, berarti hanya ada 1 huruf yang sama. Ya. I-nya sejumlah ada 2. Ingat, berarti kita menggunakan rumus yang pertama tadi bahwa P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. Penyelesaian tinggal dimasukkan ya, N-nya ada 5 ya, per K, K-nya adalah 2. K itu adalah unsur yang sama. Penyelesaian kita jabarkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial berhenti. Kenapa 2 faktorial berhenti? Karena penyebutnya ada 2 faktorial, dengan tujuan 2 faktorialnya itu nanti dicoret, berarti tinggal perkalian 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Bagaimana jika contoh permutasi unsur yang sama akan tetapi apa? Nanti ada 2 unsur yang sama. Nih contohnya seperti ini. Berapa banyak permutasi yang diambil dari nama Cecep? Banyak N-nya berapa? 5. Ada 5 huruf. Unsur yang sama ada berapa? Unsur yang sama C, C-nya ada 2. E-nya ada 2. Berarti ada 2 unsur yang sama. Berarti ingat, kita menggunakan rumus yang kedua bahwa P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali M faktorial. Kita terapkan, N-nya ada 5 faktorial, K-nya adalah 2 faktorial, M-nya adalah 2 faktorial. Dijabarkan ya, 5 faktorial sama artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial dijabarkan 2 kali 1, 2 faktorial ini tetap dengan tujuan bisa dicoret dengan yang 9. Maka menghasilkan 5 kali 4 kali 3 adalah 60, 2 kali 1 adalah 2, sehingga 60 dibagi 2 yaitu 30. Itu tadi kalau unsur yang sama. Sekarang yang permutasi bentuk yang ketiga, yaitu permutasi siklis. Arti dari siklis itu apa? Permutasi yang dilakukan pada kurva tertutup berupa lingkaran, jadi melingkar. Jadi nanti kalau ketemu soal itu kecenderung bentuknya itu berbentuk cenderung lingkaran. Itu namanya permutasi siklis. Banyak permutasi siklis dari N unsur ditentukan dengan
Rumus untuk permutasi siklis cukup simpel, n dikurangi 1 faktorial. N dikurangi 1 faktorial. Contohnya bagaimana? Contoh dari permutasi siklis. Banyak cara yang mungkin dapat dibuat jika dalam suatu pesta makan terdapat 5 orang yang duduk dalam meja bundar. Jadi cenderung lingkar ya, ada 5 yang duduk dalam meja bundar. Penyelesaian, posisi duduk mengelilingi meja makan bundar merupakan siklis dari 5 unsur karena ada 5 orang. Ingat rumusnya tadi apa? Bahwa P siklis adalah N dikurangi 1 faktorial. Kita terapkan N-nya ada 5, berarti 5 kurangi 1 faktorial adalah 4 faktorial. 4 faktorial dijabarkan adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi banyaknya cara yang mungkin dapat dibuat itu adalah 24. Ada 24 cara ya, kesimpulannya itu ya. Jadi banyak kemungkinan duduk, ada 24 cara. Dari ketiga contoh tadi, jadi permutasi dari unsur yang berbeda, permutasi dari unsur yang sama, permutasi siklis, masing-masing rumusnya berbeda karena kasus persoalannya pun juga berbeda. Jadi nanti tolong hati-hati dalam melihat soal. Itulah serangkaian dari penjelasan permutasi, masih bagian dari materi pencacahan. Cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.